agak lancar, sepertinya bisa dimulai. Waktunya sudah semakin sore. Akan bisa lancar, bisa untuk acara webinarnya. Sorry, kok putus-putus ya suaranya? Oh iya. Sorry, putus-putus suaranya. Ya, di sini hujan soalnya. Ya, monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat melaksanakan acara pada sore hari ini. Yang kami hormati Ustadz Heri Purwanto SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid. Di sini saya akan membacakan susunan acara webinar Parenting Mendampingi Anak Remaja Menjadi Pribadi Cendekia dan Berkarakter. Acara yang pertama, pembukaan dan tilawah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, materi. Dan acara yang kelima adalah doa dan penutup. Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Kalam Ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Visiona Karima. Ananda Visiona Karima adalah juara 1 lomba MTQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ananda Visiona. Ananda Visiona Karima adalah juara 1 lomba MTQ Kota Yogyakarta tahun 2021. Semoga atas taujih Robani memberikan keberkahan pada acara sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP IT Abu Bakar Yogyakarta. Kepada Ustadz Heri Purwanto SPD kami persilahkan. Terima kasih, Ustazah Rahma Anjarwati. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar. Ya. Jelas, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratin Nisa fil ayati tasi'ah wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu azim. Para ustadz, ustazah, bapak ibu, dan anak-anakku sekalian, barangkali ada yang juga bergabung dalam forum ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di majelis tatap maya ini Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dalam satu kesempatan yang sangat bermanfaat ya, karena kita akan bersama-sama untuk mendengarkan materi yang saya kira ini sangat penting untuk kita semua, baik Bapak Ibu yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga sekian puluh tahun, sekian belas tahun, atau mungkin ada yang satuan tahun ya. Karena temanya kita angkat
adalah untuk menyiapkan generasi kemudian, yaitu menyiapkan generasi kemudian sosok remaja cendekia dan berkarakter ya. Cendekia saya jadi ingat apa namanya motonya UNY itu. UNY ada cendekia juga kalau tidak salah. Karena cendekia ini menunjukkan satu kapasitas apa namanya keilmuan sekaligus juga pendayagunaan akal ya sebagai pembeda antara makhluk Allah manusia dengan yang lainnya gitu. Nah ini kata-kata cendekia ini berarti juga memanfaatkan ya segala potensi yang Allah berikan akal. Nah akal ini itu bisa berjalan karena apa daya dukung potensi yang lainnya. Kata Allah juga dalam Al-Quran, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, itu akan bisa dikolaborasikan ya dengan hati dan juga dengan akal gitu. Nah, oleh karena itu materi ini menjadi sangat penting dalam perspektif pembinaan keluarga khususnya untuk menghadirkan generasi kemudian. Tadi Mbak Visiona sudah memberikan kita taujih awal dalam surat An-Nisa ayat 9. Bahkan itu kalimatnya adalah kalimat perintah atau dalam kaidah bahasa Arab itu berfi'il amr ya. Waliyakhshalladzina law taraku dan hendaklah. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang fi'il amr atau perintah suka diartikan hendaklah gitu ya. Nah, kalau fi'il amr itu kan takutlah, nah gitu. Takutlah, khawatirlah gitu kan. Khawatir itu jadi Allah memerintahkan kita justru. Ini kekhawatiran, kecemasan yang Allah perintahkan. Nah, ada apa Allah kok memerintahkan kecemasan dengan kalimat perintah ini? Ternyata kecemasan ini adalah kecemasan atau kekhawatiran yang beralasan, yaitu Allah sambung dengan kalimat berikutnya, yaitu jika lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim gitu. Jadi khawatir, cemas yang Allah perintahkan kalau nanti di belakang kita itu ada kata-kata dzurriyyat. Nah, doa Nabi Ibrahim itu kan Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi zuriat itu tidak hanya waladun, tidak hanya banat, tidak hanya anak, tapi juga zuriat itu ya anak, cucu, cicit, canggah, wareng dan sebagainya gitu ya kalau orang Jawa. Ini ayat ini Masya Allah ya, ayat yang masa depan. Artinya ya Al-Quran itu tentu masa depan, tapi ini mengajak kita tidak hanya memikirkan sampai keturunan kita di anak aja, tapi bagaimana anak kita nanti mempunyai anak, anaknya lagi mempunyai anak terus, jadi cucu cicit itu supaya apa? Tidak lemah, tidak diafan gitu, tidak lemah. Nah, diafan ini kalimat tunggal, jadi lemahnya itu bisa personal gitu. Jadi membidik setiap anak, cucu, cicit keturunan kita itu secara personal, artinya ini masuk kepada bagian-bagian personality manusia agar tidak lemah. Nah, ini luar biasa Al-Quran mengingatkan kita. Oleh karena itulah ini alasan kenapa Allah memerintahkan kita untuk cemas, untuk khawatir yang beralasan robaniyah. Kan kalau khawatir, cemas kadang-kadang konotasinya negatif. Tetapi ini Allah perintahkan. Kenapa? Karena akan kekhawatiran meninggalkan generasi person to person kita sampai ke zuriat kita itu yang lemah. Nah, ini dampak kumulatifnya adalah secara menyeluruhnya adalah jangan sampai generasi Islam yang hadir itu di zaman kita, zaman anak kita, zaman cucu kita jadi generasi yang lemah. Lemah apa? Akidahnya, akhlaknya tadi. Sehingga maka ketika berbicara tentang cendekia dan karakter lengkap sudah. Cendekia akalnya bersih, akalnya sehat, hatinya membimbing akalnya, kemudian karakter itu bagian daripada buah terhadap apa yang dinamakan dengan salimul akidah. Salimul akidah berbuah karakter, berbuah adab, berbuah akhlak perilaku. Nah, kadang-kadang ini yang sangat sulit, Bapak sekalian, kita lihat ada orang yang kita lihat cendekia dalam arti secara akademisi mumpuni, tapi ternyata ada cacat di karakternya, ada catatan di karakternya. Tapi ada juga yang kita lihat soleh karakternya, tapi dia tidak mampu bersaing di era global ini ya, di dalam mengedepankan
kecendekiaannya itu, akalnya itu dengan berbagai macam bekal-bekal ilmu pengetahuan teknologi yang ada pada zamannya. Itulah sebabnya kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya apa? Lihat dong situasinya apa, perkembangan ipteknya di mana anak itu berada itu sudah sejauh apa. Ini yang harus kita persiapkan. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan apa dasarnya, yaitu tadi karakter sebagai buah akidah. Banyak orang yang sudah mumpuni secara teknologi, kemudian jumawa, teknologi digunakan untuk hal-hal yang negatif, atau bahkan menggunakan fasilitas teknologi itu untuk hal-hal konten-konten yang negatif. Cedera lagi karakternya, gitu kan. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti yang terhormat ya, Bunda Dr. Raden Rahmi Diana dan Ayah Dr. Andes Ahmad Burhani MSI akan membimbing kita ini dengan perspektifnya, dengan pengalaman keilmuannya masing-masing akan saling mengayakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Dan nanti saya mohon izin dulu saja Suwi untuk lab sebentar, nanti saya lanjutkan sekitar 10 menit untuk pindah tempat. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, ayah bunda semua, para ustadz-ustadz panitia yang sudah memfasilitasi dan bergabung dari segala penjuru ya dalam forum tatap maya ini untuk satu kegiatan webinar parenting yang dilaksanakan oleh SMP Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz sambutannya. Acara selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dipandu oleh Ustazah Subrina Rahmawati, SPDI MSI. Kepada Ustazah Subrina Rahmawati, SPDI MSI, kami persilahkan. Jazakillah Ustazah Anja. Semoga suaranya terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini saya akan memandu acara diskusi kita. Kita akan belajar bersama pada sore hari ini tentang pendampingan anak remaja agar menjadi pribadi yang cendekia dan berkarakter. Ya, jadi ketika ngomongin anak remaja itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah, dan terutama bil khusus ini tamu istimewa kami Bu Rahmi yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama kami di SMP IT Abu Bakar. Baik, sebelum saya menyerahkan waktunya kepada pembicara, maka saya memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita pada sesi pertama kali ini. Baik, saya share screen ya, mengenalkan beliau. Baik, kurikulum vitae pembicara kita pada sore hari ini. Beliau nama lengkapnya Dr. Rahmi Diana, MA, psikolog. Beliau sekarang bertugas menjadi seorang dosen di UIN, tempat tanggal lahir Sukabumi, 10 September 1975, beralamat Mino Martani, Sleman, Yogyakarta. Nah, nomor HP bisa dicatat jika ada yang membutuhkan. Email. Moto hidup menjadi orang penting itu baik, namun lebih penting menjadi orang baik. Masya Allah ya. Jadi orang penting itu baik, tapi yang paling dasar adalah menjadi orang yang baik ya. Mungkin nyambung dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Riwayat pendidikan beliau S1 di psikologi UGM, kemudian profesi psikolog di UGM dan S2 juga di sana, dan S3 psikologi pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Riwayat pengajar beliau di S1 UIN Sunan Kalijaga jurusan psikolog, kemudian S2 di Pasca Sarjana UIN juga ngajar interdisiplin Islamic Studies ya. Selain itu juga di prodi S2 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PAUD ya, mungkin bahasanya. Ini riwayat organisasi beliau, Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, wilayah DIY sebagai sekretaris, kemudian PP Asosiasi Psikologi Islam Indonesia sebagai humas dan kerjasama, dan masih ada lagi nih yang menarik nih, Pusat Studi Keluarga, ya, Network of Indonesian and Australia Family Studies ya, UIN Sunan Kalijaga sebagai ketua. Mantap ya. Ini sekilas riwayat singkat kurikulum kita pembicara kita pada sore hari ini. Biar tidak panjang lebar, saya serahkan waktunya kepada Dr. Diana, Rahmi Diana, kami persilakan. Monggo Bu Rahmi. Oke, terima kasih Ustazah Subrina. Mohon izin, Ayah Bunda, Ustadz Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Heri Purwanto yang sedang ada acara sejenak ya, mudah-mudahan beliau bisa kembali bergabung berdiskusi bersama kita semua. Juga asatidz Ustadz-Ustazah SMPIT Abu Bakar ya, saya sudah lama menitipkan putra-putri saya gitu ya, sejak anak pertama sekarang anak kelima gitu ya, sebagai siswi di ABY. Juga ya Bunda gitu. Sebenarnya saya juga posisinya sama ya, sesama orang tua ya, sesama orang tua yang ingin terus-menerus belajar gitu ya. Bagaimana kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Heri bahwa kita ini sedang mendidik anak-anak yang mungkin mereka hidup pada zaman yang berbeda dengan kita di masa lalu begitu ya. Baik Bunda, sedikit bercerita. Jadi ini mudah-mudahan suara saya bisa tertangkap dengan baik gitu ya. Jadi saya ini tadi jam 3 sore baru sampai gitu ya, dari Jogja menuju Sukabumi. Jadi saya sedang berada di tempat kelahiran saya. Jam 3 pagi dari Jogja sampai Sukabumi jam 3 sore gitu ya. Nah, lewat tol Trans Jawa. Nah, saya sudah mencoba Trans Jawa dari lewat Semarang gitu ya. Alhamdulillah sampai dengan selamat, tapi memang perjalanannya cukup jauh ya walaupun lewat tol, karena memang menuju Sukabuminya saja harus melalui kemacetan gitu ya dari Bandung, tol Bandung menuju Sukabumi. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan ya dengan berkah pandemi mungkin ini ya. Jadi walaupun terpisah jarak tetapi masih bisa bersilaturahmi dengan adanya media Zoom meeting gitu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya dalam suasana seperti ini, dan kita berharap pandemi semakin melandai, berangsur hilang gitu ya, dan kita juga bisa beradaptasi dengan gaya hidup baru gitu ya di era new normal gitu ya. Karena para ahli kesehatan mungkin di antara ayah bunda menyampaikan bahwa perlu waktu untuk benar-benar gitu ya kita terbebas gitu ya dari virus di sekeliling kita, tetapi yang penting kita tetap menjaga kesehatan gitu ya, kita tetap memiliki daya tahan tubuh yang baik. Baik ayah bunda yang saya hormati, saya diberikan amanah oleh sekolah ya melalui Ustazah Subrina ya, moderator kita pada sore hari ini, untuk menyampaikan tentang bagaimana cara mengatasi learning loss gitu ya. Jadi kalau di tema yang disajikan di dalam acara ini adalah bagaimana kita mendidik putra-putri agar mereka cendekia dan berkarakter gitu ya, maka tentu setiap kita menginginkan ya memiliki generasi, memiliki putra-putri yang itu
sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya, yang cendekia, yang berkarakter, yang berkembang semua potensinya, gitu kan, baik intelektualnya, sosial emosionalnya hingga spiritualnya gitu ya. Nah, kondisi ideal ini tentu saja memang sangat diperlukan gitu ya. Jadi kalau kita berpikir tentang masa depan gitu ya, masa depan ya anak-anak kita, masa depan bangsa ini ya sesungguhnya generasi saat ini yang kelak akan menjadi penerus gitu. Nah, ketika potensi mereka berkembang dengan sangat baik, maka kita pun berharap keadaan akan menjadi lebih baik gitu ya di kemudian hari. Artinya sampai hari ini saya percaya bahwa kita semua ya ayah bunda sudah mengupayakan gitu ya apa yang terbaik ya bagi putra-putrinya. Segala sumber daya sudah dikerahkan gitu ya. Ya tenaga, ya pikiran, ya biaya gitu ya dalam rangka tadi mewujudkan satu tujuan yang diharapkan ya terkait dengan putra-putri kita. Nah, namun demikian hari ini gitu ya, hari ini masih gitu ya. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita berada pada situasi pandemi gitu ya. Walaupun alhamdulillah sudah berangsur membaik gitu ya, dan tentu saja ini bukanlah satu-satunya peristiwa yang kita hadapi gitu ya. Dengan tantangan zaman yang semakin maju gitu ya, dari waktu ke waktu ya. Kemudian berbagai peristiwa juga yang datang silih berganti gitu ya. Itu membuat kita sebagai orang tua memang harus memiliki kemampuan gitu ya. Tidak hanya berjuang dalam kapasitas kita sebagai orang tua, tetapi ternyata kita harus melihat gitu ya, kita dengan siapa kita bisa bekerja sama gitu ya. Artinya dengan pihak-pihak yang memang relevan gitu ya, memiliki harapan yang sama untuk mengantarkan generasi yang lebih baik. Gitu. Nah, ayah bunda sekalian di masa ini gitu ya, tantangan yang terdekat gitu ya. Kalau kita bicara learning loss yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri ya, Mas Nadiem Makarim dan juga para ahli pendidikan gitu ya, para praktisi dan peneliti, bahwa meskipun pembelajaran di era pandemi ya atau mungkin pendidikan proses pendidikan secara umum ya saat ini terbantu ya oleh perangkat teknologi gitu ya selama menjalani pembelajaran jarak jauh gitu ya. Namun masih ada celah yang menyebabkan pembelajaran itu menjadi kurang efektif. Ya. Nah, salah satu hal yang dikhawatirkan ya jika pembelajaran jarak jauh ini terus berlangsung gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah mulai gitu ya. Ada PTM, ada PTM namanya pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya. Ada juga ya artinya banyak istilah yang digunakan gitu ya. Nah, yang dikhawatirkan itu adanya terjadi learning loss. Ya, atau berkurangnya pengetahuan dan keterampilan ya para peserta didik ya secara akademis yang itu menyebabkan tentu saja penurunan kualitas sumber daya manusia gitu. Tetapi mengapa hal itu bisa terjadi gitu ya. Nah, saya ingin mungkin mengajukan pertanyaan yang ayah bunda bisa menuliskan di chat ya. Sejauh pengamatan dan pengalaman selama ini gitu ya mendampingi putra-putrinya, apa yang menurut ayah bunda mengalami penurunan ya di dalam proses belajar putra-putrinya ya, bisa dituliskan di chat ya, mungkin ya satu kalimat gitu ya yang menunjukkan bahwa itu memang dialami atau teramati ya terjadi di sekeliling kita baik pada putranya maupun di antara kita sendiri di lingkungan terdekat gitu ya. Boleh ayah bunda menuliskan di chat ya untuk berpartisipasi problem-problem apa yang ditemui ya pada saat pembelajaran jarak jauh yang sudah kita lakukan sejak awal ya 2020 ya. Monggo ayah bunda silahkan ya, takut berinteraksi dengan orang lain ya. Ada lagi monggo. Aktivitas fisik ya, aktivitas fisik yang berkurang betul gitu ya. Ya anak saya juga ini ya yang nomor 3 itu yang dulu juga sekolah di sini itu mengalami pertumbuhan ya berat badan, jadi seragamnya pas mau PTM itu ternyata sesak semua gitu ya. Kenapa ya? Karena kurang aktivitas gitu ya, banyak duduk mager ya, apalagi suka ngemil. Nah ini ya paketan ini ya, aktivitas berkurang, suka ngemil ya sudah gitu ya. Ada lagi ya bunda silahkan.
ya, yang terkait dengan belajarnya, konsentrasinya terbagi, terpecah dengan gadget. Ya, padahal gadget digunakan untuk belajar gitu ya, sedianya gitu ya. Tetapi itu juga ternyata memecah konsentrasi. Pemahaman materi yang kurang, ya betul. Motivasi belajar menurun gitu ya. Karena memang membosankan gitu ya. Bosan di sini ya karena mereka hanya ada di rumah, tidak bertemu teman secara langsung gitu ya, tidak jajan di kantin. Apalagi ya pasti berbeda gitu ya, hanya menatap teman dan ustadz-ustadzahnya dari layar gitu ya, kurang bersemangat, cepat bosan gitu ya. Kita tahu usia remaja ini usia bersosialisasi ya. Jadi bagi mereka teman itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau yang dilihat hanya orang tuanya gitu ya, atau adiknya, kakaknya itu kan bosan gitu ya. Ya, penanaman akhlak yang tidak diterima dari sosok guru ya, karena jarak jauh guru juga memiliki kendala gitu ya untuk bisa langsung, apalagi anak-anak sendiri off kamera gitu ya, bagaimana guru memastikan gitu ya bahwa siswa-siswa itu ada di sana gitu ya, di balik layar gitu ya, jangan-jangan ketiduran ya saja ya. Jadi ya apalagi kurang interaksi secara kesehatan, betul, kesehatan mata itu juga dialami anak saya ya, jadi tambah gitu ya, minus matanya karena terpapar layar gitu ya, kerjain tugas lah apalah gitu ya. Disiplin menurun, betul ya, apalagi ya, terima kasih Bunda. Ada lagi? Ya, baik. Nah, ternyata sejumlah dampak sudah kita rasakan, sudah kita amati ya, dialami gitu ya oleh putra-putri kita, dan itu adalah tantangan kita saat ini. Gitu ya. Itu yang terjadi di masa pandemi dan itu begitu nyata. Nah, berikut akan saya sampaikan ringkasan yang sebenarnya Ayah Bunda juga bisa searching ya terkait dengan laporan riset ini dari Ibu Imelda Usnadi Bata dari Save the Children ini. Ini ada sebuah organisasi independen ya yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan ya, memenuhi hak-hak anak di seluruh dunia, khususnya dalam kaitannya saat ini adalah dengan masalah pendidikan gitu ya. Jadi ini survei ya di berbagai negara dan memang aktivitasnya terkait dengan tadi gitu ya, bagaimana memetakan problem-problem. Nah, saya akan fokuskan di temuan-temuan kunci gitu ya, pendidikan anak-anak kita di masa pandemi gitu ya. Jadi yang pertama, yang utama gitu ya, itu adalah situasi dan kualitas ya dari pembelajaran jarak jauh, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Jadi jelas ada perbedaan ya, perbedaan situasi, perbedaan kualitas, dan itu harus kita akui gitu ya. Kalau tadi misalnya sulit memahami pelajaran gitu ya, terutama matematika, jelas gitu ya, saya sering merasakan itu gitu ya. Orang tua itu kan bukan sosok yang serba tahu gitu ya. Kalau saya ngelesnya itu ya saya sudah lupa gitu ya. Wah, pelajaran itu waktu SMP kayaknya nggak ada gitu ya, ngeles kan ya. Selain juga mungkin karena saya dari sosial ya, kalau disuruh ngajari matematika saya juga angkat tangan gitu. Nah, sementara mungkin tidak semua gitu ya akses terhadap belajar ya atau bertanya pada guru itu juga mudah untuk dilakukan gitu ya. Kemudian pemantauan proses PJJ oleh guru dan orang tua ini juga jelas kendala gitu ya. Bagaimana pemantauan itu bisa intensif gitu loh, ketika siswa saja kameranya off gitu ya. Atau orang tua juga harus bekerja gitu ya, walaupun sama-sama di rumah misalnya di masa-masa awal, tetapi kan orang tua juga WFH gitu ya. Kemudian kemungkinan kembali di sekolah. Nah, ini yang saat ini ya. Jadi saat ini kita sedang memasuki fase ini. Jadi bertahap gitu ya, anak-anak mulai kembali ke sekolah ya, walaupun pandemi belum 100% tetapi ini dilakukan. Namun tentu saja sebagaimana ketika awal pandemi terjadi proses adaptasi yang harus dilakukan, maka ketika anak akan kembali lagi itu adaptasinya juga luar biasa gitu ya. Ketika pagi gitu ya, biasanya nggak mandi gitu ya, langsung ya menyiapkan. Sekarang ya anak harus kembali ke ritme hampir 2 tahun yang lalu itu gitu ya, harus bersegera, dan itu tentu tidak semua anak mudah melakukannya ya, kalau memang dia tidak mempertahankan kebiasaan lama gitu ya yang sudah terbentuk. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi ya anak belajar dari rumah itu gitu ya. Jadi kenapa tadi ada kekhawatiran hilangnya gitu ya beberapa keterampilan kemampuan akademis. Survei menunjukkan 8 dari 10 anak mengatakan mereka tidak dapat mengakses bahan belajar yang memadai.
gitu. Walaupun sekarang ada internet, ya anak-anak bisa cari sendiri, tetapi kan informasi di internet itu tidak terstruktur, tidak sistematis. Jadi ya sak nemu-nemu gitu ya. Jadi harus berbeda dengan apa yang itu dijelaskan oleh guru. Sementara waktu interaksi dengan guru juga terbatas. Ya, 1 dari 5 orang tua kesulitan membeli materi belajar. Ini surveinya tentu saja di global ya. Dan kita melihat ya kalaupun misalnya kita termasuk orang tua yang mampu menyediakan fasilitas belajar gitu, tetapi faktanya adalah tidak semua orang tua atau bahkan banyak orang tua yang kesulitan dalam membeli materi-materi atau fasilitas untuk belajar ini gitu ya. Nah, dan ini 5 kali lebih tidak mampu membantu anak-anak dalam belajar. Kenapa ya? Karena materinya aja tidak ada gitu. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sekolah ya dari rumah ini gitu ya. Kualitasnya memang dia ya sangat-sangat menurun ya. Jadi tidak meningkat sebagaimana yang diharapkan gitu ya. Misalnya problem paket data gitu ya. Kemudian tadi ketersediaan materi gitu ya, atau kesulitan dalam mengerjakan PR yang itu tidak terbantu gitu ya oleh keluarga atau oleh orang tua di rumah. Nah, demikian hanya kualitas pembelajaran anak ini ya ditemukan bahwa 7 dari 10 orang tua gitu ya, dan 73% anak mengatakan mereka belajarnya menjadi jauh lebih sedikit. Ya, tadi pembelajaran jarak jauh itu menggunakan gadget gitu ya, tadi disampaikan oleh Ayah Bunda bahwa nah ini ya materi pelajaran jadi tidak fokus, betul ya. Jadi gadget ini apa ya bisa bermata dua. Di satu sisi dia menjadi perangkat untuk sarana belajar, tapi di sisi lain sangat mudah menjadi apa distraktor ya, pemecah, pengganggu gitu ya dari konsentrasi gitu ya. Kita tidak tahu apakah anak menggunakan hanya untuk pembelajaran dan itu hampir tidak mungkin, atau untuk keperluan yang lain. Bahkan melakukan hal yang sama pada saat pembelajaran. Gitu, ya. Jadi sambil belajar, sambil mampir-mampir gitu ya, sambil mencari bahan untuk belajar, ternyata ada stimulus konten-konten yang mungkin menarik gitu ya, ada trending topik yang itu ingin mereka tahu gitu ya, akhirnya mampir gitu ya, mampirnya jadi lebih lama daripada belajarnya. Kemudian 1% anak mengatakan mereka sama sekali tidak belajar apapun. Bayangkan ya Bunda ya, ada yang benar-benar memang ini tidak menarik bagi mereka pembelajaran daring ini. Anak-anak dengan tipe kinestetik di mana mereka harus banyak bergerak gitu. Anak-anak dengan dorongan untuk bersosialisasi yang tinggi tentu akan sangat frustasi ya dalam tanda petik ya dengan model seperti ini. Mereka harus duduk menghadap layar gitu ya. Sementara tadi distraktornya banyak gitu ya. Distraktornya itu mungkin aroma masakan gitu ya dari ibunya gitu ya. Aduh, ada masak, mampir dulu ke dapur ya, ibu masak apa gitu ya. Ditinggallah gurunya kan yang sedang menjelaskan gitu, atau apalagi ya gadget gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya. Atau mungkin ada penjual apa lewat gitu ya, lalu off cam, lalu lari ke depan gitu. Artinya banyak pengganggu lah kita katakan ya, atau pemecah ya, distraktor yang itu membuat mereka merasa mereka nggak dapat apa-apa. Baik, sebentar saya perbesar dulu layarnya. Iya. Nah berikutnya gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat 1 dari 4 orang tua mengatakan bahwa guru anaknya itu sama sekali tidak memantau. Ya, kita bayangkan di sekolah saja gitu ya, rasio antara guru dan siswa itu sudah membuat tidak semua siswa itu bisa bisa dikenali dengan baik gitu ya oleh gurunya, baik itu kemampuannya maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu, memastikan mana anak yang paham betul, mana yang belum. Kalau si anak itu tidak bertanya atau diam saja ya, kecuali ketika ada ulangan baru tahu oh salah semua, oh berarti dia belum paham gitu ya. Nah, apalagi dalam situasi pandemi gitu. Ya, kemudian 1 dari 8 orang tua mengatakan guru memantau anaknya setiap hari gitu ya. Nah, artinya kan sedikit ya. Sedikit yang melihat bahwa atau mengalami gitu ya adanya pemantauan dari guru ini. 4 dari 9 ya, anak kesulitan memahami PR ya.
Artinya kan hampir 50%, gitu ya, hampir 50%. Dan pada anak yang orang tuanya disabilitas, ya keluarga miskin, orang tua yang kehilangan pendapatan, ini jelas terjadi. 1 dari 5 ya tidak ada yang bisa membantu saya. Gitu. Jadi banyak anak yang merasa kesulitan untuk mengakses bantuan, gitu ya, pada saat tidak memahami. Gitu. Ya, belum lagi anak-anak yang tidak bisa belajar karena harus mencari uang, gitu ya. Kemudian juga bagaimana angka ini meningkat gitu ya pada anak dengan orang tua yang disabilitas, gitu ya. Kemudian 2/3 gitu ya anak perempuan ini lebih banyak dibebani gitu ya tugas-tugas rumah gitu ya. Mungkin bunda yang punya anak yang perempuan gitu ya. Yang mana yang lebih banyak diberikan tugas rumah gitu ya. Sebentar nih. Ya, mohon maaf sebentar. Banyak orang di sini. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Tadi anak perempuan gitu ya. Kita bandingkan mana yang lebih kita sering ajak untuk membantu gitu ya, untuk membantu di rumah, gitu ya, apakah anak perempuan atau anak laki-laki gitu ya. Sehingga apa ya? Nanti dampaknya terhadap belajar mereka tentu saja. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ada sejumlah rekomendasi gitu ya. Jadi sejumlah rekomendasi ini bahwa terkait dengan akses pembelajaran jauh-jauh gitu ya. Maka peningkatan materi pembelajaran ya baik daring maupun luring ini juga diperlukan gitu ya. Jadi berbagai hal gitu ya, bahan materi tadi, kemudian teknologinya juga gitu ya. Kemudian kualitas pembelajarannya ya itu juga pasti termasuk metodenya. Jadi saya melihat guru-guru saat ini sebenarnya sudah lebih canggih gitu ya. Jadi banyak video pembelajaran gitu ya untuk memudahkan anak-anak ya dalam menerima penjelasan itu yang dibuat oleh para guru. Gitu ya. Jadi para guru itu jadi YouTuber gitu ya, Ustazah ya. Yang kenapa? Karena video pelajarannya lewat YouTube gitu ya. Atau mungkin apalagi ya banyak yang disajikan melalui media-media yang tersedia gitu ya. Nah, kemudian dukungan untuk orang tua dan anak gitu ya. Ini pun penting gitu ya. Karena kita bisa bayangkan kalau perbedaannya ya dengan kondisi sebelum pandemi di mana untuk urusan pembelajaran ya itu lebih banyak orang tua yang menyerahkan kepada sekolah daripada kemudian orang tua sendiri gitu ya yang mengajari. Itu seolah ada pembagian tugas gitu ya. Kalau untuk yang pelajaran yaitu guru di sekolah gitu. Kalau di rumah ya itu hal yang berbeda ya, mungkin orang tua lebih fokus ke karakter dan sebagainya gitu ya, atau ke pendidikan agama gitu. Nah, sehingga kondisi pandemi ini di awal-awal itu banyak orang tua yang shock gitu ya. Orang tua shock gitu ya, yang update status gitu ya, kelelahan gitu ya. Ya banyaklah gitu ya, sempat ramai gitu ya. Bagaimana kemudian kondisi ini membuat para orang tua merasa kesulitan. Iya. Jadi begitu ya Bunda terkait dengan hasil dari riset ini gitu ya. Jadi dan itu mungkin sebagiannya juga kita amati, kita alami gitu ya. Jadi bagaimana tantangan ya pembelajaran itu membuat kita kemudian berpikir ya bagaimana caranya gitu ya mengatasi berbagai permasalahan itu. Ya tadi sudah disampaikan gitu ya kesulitan-kesulitannya gitu ya, materi belajarnya dari sisi gurunya dan dukungan-dukungan lain. Baik gitu ya. Nah, artinya kita berharap gitu ya dan alhamdulillah saat ini sudah dimulai tahapan gitu ya walaupun tetap saja kalau dilihat dari kapan itu dimulai tampaknya dari dinas sendiri tidak cukup berhati-hati lah gitu ya tidak bersegera gitu ya tidak secepat dibukanya misalnya apa tempat wisata gitu ya sektor-sektor ekonomi gitu ya itu lebih cepat gitu ya karena mungkin ya itu terkait dengan ya saya tidak tahu ya tetapi kita melihat bahwa sektor pendidikan ini belakangan gitu ya boleh jadi karena melihat tadi gitu ya resiko kesehatan yang akan didapat ketika memang terburu-buru gitu ya sehingga perlu pertimbangan yang matang. Nah,
di dalam riset ini disampaikan juga gitu ya. Jadi beberapa strategi gitu ya, ya Bunda ya. Beberapa strategi yang ditempuh gitu ya. Bagaimana bahwa pembelajaran daring itu ya, online itu atau penggunaan teknologi itu harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki gitu ya. Karena yang penting itu adalah dia dimanfaatkan, digunakan dan terjangkau. Kita jangan berpikir bahwa semua tempat di wilayah Indonesia ini sinyalnya bagus gitu ya. Atau semua orang tua itu melek teknologi sehingga tadi gitu ya mudah untuk mencari materi pembelajaran dan sebagainya. Ternyata tidak gitu ya. Sehingga apa? Nah, maka perlu apa yang mudah, apa yang terjangkau gitu ya. Jadi di sini hanya contoh-contoh saja gitu ya. Ada yang modelnya mengambil LKS ke sekolah gitu ya, atau ya banyak lah ya dengan jumlah terbatas gitu ya. Ini saya sampaikan beberapa hasil riset juga gitu ya, atau guru yang justru mendatangi. Jadi sejumlah siswa gitu ya, entah itu di rumah, mengunjungi, memantau gitu ya. Ini terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, di Jawa Barat gitu ya. Jadi bagaimana kemudian guru yang kemudian hadir ya di anak-anak, sejumlah anak yang rumahnya berdekatan begitu ya, supaya apa? Nah, hasilnya adalah ketika anak tetap dapat berkomunikasi tadi, dapat berkomunikasi, berinteraksi gitu ya dengan teman dan gurunya dalam jumlah yang terbatas gitu ya. Nah, di sini pun tentu saja orang tua juga menjadi termotivasi gitu ya, karena dia bisa bertemu dengan guru dan bertanya langsung. Jadi gurunya yang ngajari anaknya, ngajari orang tuanya gitu ya. Nah, di sini model pembelajarannya ya tentu ya pastinya inisiatif gitu ya, ada koordinasi, ada dukungan gitu ya. Kemudian jarak tempuh juga menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Baik. Kemudian komitmen terhadap jam belajar gitu ya. Jadi nah, jam belajar di sini saya pikir kalau ini surveinya di Sulawesi Tengah, sebenarnya di Kota Jogja itu juga ada JBM ini sejak lama ya, jam belajar masyarakat gitu ya. Tetapi harus komitmen gitu ya, bahwa pada jam itu adalah saat di mana orang tua memang mendampingi anak-anaknya untuk belajar gitu ya, di mana di situ tidak hanya terkait dengan bagaimana fokus pada materi pembelajaran, tapi terjalinnya keterikatan emosional yang lebih baik gitu ya. Apalagi kita meyakini bahwa tentu bukan kebetulan ya adanya pandemi ini gitu. Tentu banyak tadi yang saya katakan berkah atau hikmah yang kita ambil gitu ya, di mana orang tua itu seperti dipaksa untuk kembali ke rumah gitu ya, menjalankan peran utamanya gitu ya. Kalau selama ini mungkin banyak didelegasikan pada para pendidik di sekolah gitu ya, seolah-olah sekarang dikembalikan, dan ketika dikembalikan itu dia shock juga kalau memang selama ini tidak terbiasa gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Baik ya, ada lagi dengan program radio gitu ya. Nah, ini juga satu model juga. Kalau sekarang modelnya podcast gitu ya. Jadi podcast yang kemudian disiarkan ulang untuk disimak oleh anak-anak gitu ya. Dan ini lebih antusias karena anak-anak sekarang kan mereka digital natif ya. Jadi mereka lebih suka gitu ya dengan produk-produk digital. Kemudian ada juga festival literasi gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa mereka nyaris tidak belajar gitu ya. Ini kan sangat disayangkan gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya belajar itu bisa di mana saja gitu ya. Jadi dengan tadi ya, kan bisa juga literasi itu dengan menggunakan literasi digital gitu ya. Jadi bagaimana kemudian budaya membaca, memahami satu pengetahuan itu dilakukan secara mandiri gitu ya. Nah, termasuk saya pikir pendidikan karakter kejujuran gitu ya di masa pandemi ini sangat-sangat diuji gitu ya. Kenapa ya? Karena peluang-peluang untuk melakukan kebohongan juga bisa terjadi gitu ya. Nah, ini untuk model berikutnya, kemudian sistem SKS gitu ya. Ya di Jogja juga beberapa sekolah ya menggunakan cara ini memang sampelnya di daerah-daerah ya, supaya melihat seperti apa sih begitu, supaya anak tadi tidak kehilangan ya iklim akademik ya. Jangan kemudian apalagi misalnya anak kelas 1 SD yang mereka baru pertama kali sekolah ya, sekolah dalam arti yang memang usia sekolah gitu ya, karena sebelumnya kan prasekolah. Itu merasakan gitu ya duduk belajar bersama guru gitu ya, tidak hanya baru SD seragamnya nggak pernah dipakai langsung online gitu ya, dan itu pasti sangat berbeda dampaknya.
Ya, dan ini ya jarak jauh tapi nggak usah pakai kuota, gitu ya. Bisa, ya ternyata bisa, gitu ya. Untuk mengatasi kondisi-kondisi yang memang terbatas, gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian kampanye pemberdayaan orang tua, gitu ya, dengan mobile parenting, gitu. Ini juga telah banyak dilakukan di beberapa desa, gitu ya, di Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Ini dilakukan gitu, supaya orang tua tadi, itu ya, mulai menyadari perannya, ya menyadari kembali mungkin ya. Kalau sadarnya sih sudah, cuma kadang-kadang harus diingatkan, gitu ya, untuk kemudian akhirnya mau belajar, gitu ya. Ya itu salah satu hikmahnya banyak orang tua yang kemudian ya berkepentingan gitu ya untuk memahami gitu ya tentang parenting, bahkan tentang pendidikan anaknya. Ya, ini ya pembelajaran dan tantangannya. Jadi bagaimana kemudian berbagai inisiatif ya menggunakan sumber daya yang ada itu harus terus ditumbuhkan gitu ya. Ya, kolaborasi itu satu keharusan. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana kolaborasi atau kemitraan, ya kerjasama itu efeknya sangat luar biasa. Tidak perlu lagi saling mengandalkan, ya tugasnya guru, tugasnya orang tua gitu ya, lempar-lemparan, tetapi saatnya bersinergi, gitu ya. Baik, nah gagasan utamanya gitu ya, kalau kita kemudian memiliki keprihatinan bersama ya terkait dengan learning loss ini, bahwa perlu koordinasi, perlu kerjasama, kolaborasi, sekaligus juga sosialisasi, gitu ya. Misalnya pada siswa, pada anak-anak, gitu ya. Jadi bagaimana peran baru itu harusnya muncul, ya. Hampir 2 tahun, ya, anak-anak belajar dari rumah. Apakah berhasil membuat mereka menjadi seorang pembelajar yang mandiri? Karena satu, ya tidak diawasi langsung oleh gurunya. Dua, kadang-kadang orang tua juga tidak bisa mengajari juga gitu di rumah. Nah, sebagian anak ya itu terbentuk pembelajaran sebagai pembelajar mandiri. Walaupun sebagian yang lain atau tidak sedikit yang justru tadi dia merasa tidak dapat apa-apa dan tidak bisa belajar karena mungkin selama ini tidak terbentuk, tidak terlatih kemandiriannya. Ya, padahal dalam situasi pembelajaran jarak jauh ini kemandirian ini sangat penting. Nah, dukungan yang diperlukan apa? Ya jelas materi belajar, gitu ya. Dukungan psikososial, support kesehatan mental mereka, motivasi mereka, termasuk persiapan mereka untuk kemudian kembali ke sekolah, akses internet, gitu ya. Nah, keluarga juga begitu. Supervisi kegiatan belajar, kesetaraan gender juga menjadi isu penting, gitu ya. Jadi kalau tadi ada problem bahwa anak perempuan mereka salah satu yang membuat apa ya terjadi distraksi gitu ya untuk mereka fokus belajar karena mungkin mereka diminta untuk nemenin adiknya gitu ya, adiknya temenin gitu ya, ibu mau ke pasar dulu gitu, padahal itu di jam belajar gitu ya, atau hal-hal lain yang anak perempuan lebih diandalkan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa ini juga hal yang sebenarnya cukup sensitif untuk mendapatkan perhatian gitu ya. Ya, masyarakat pasti peduli anak, gitu ya, itu harus gitu ya. Beberapa kalau di Jogja itu ada namanya kampung ramah anak gitu ya. Jadi masyarakat ikut andil atau mungkin di program-program masyarakat lainnya misalnya taman bacaan masyarakat gitu ya. Itu juga bagian dari peran masyarakat. Kemudian guru gitu ya. Jadi aktivitas mengajar ya daring maupun luring gitu ya. Bagaimana guru juga menyediakan lebih banyak waktu saya pikir ya. Karena tadi selain ngajari anak-anak dengan cara daring itu, membuat video pembelajaran juga ngajari orang tua gitu ya. Karena orang tua kan jadi tadi ya penyambung gitu ya. Dan itu kemudian penting begitu ya untuk dilakukan oleh seorang guru ketika memang mengharapkan hasil yang maksimal. Ustazah Subrina, waktu saya ini ya tinggal sedikit ya. Masih banyak bahannya ini. Mohon maaf ya. Oke, mungkin saya nanti pertanyaannya belakangan mungkin nanti ya Bu Rahmi ya. Iya, saya selesaikan dulu. Mudah-mudahan ini saya bisa lebih cepat ya. Artinya intinya adalah ya Bunda, ini adalah semua pihak harus terlibat. Kalau tidak ingin terjadi tadi ya penurunan yang signifikan gitu ya anak-anak terkait dengan bagaimana iklim akademik dalam kehidupan mereka. Padahal itu adalah modal gitu ya. Mungkin bukan yang terpenting, tapi itu juga sesuatu yang sangat penting gitu ya untuk masa depan mereka.
Nah, yang saya ingin tekankan sebenarnya di bagian akhir ini. Tadi kan saya mengutip laporan penelitian yang ada, gitu ya. Tetapi saya ingin mengajak ya bagaimana keterlibatan kita sebagai orang tua itu menjadi solusi untuk mengatasi learning loss. Ini sejak pertama pandemi, ya di mana anak-anak dikembalikan ke rumah dan kita ini orang tua dipaksa untuk tadi ya menjadi guru, memainkan peran guru, gitu ya. Maka saat itulah kita mulai menyadari ya tentang bahwa terlibat itu dimaksudkan adalah kemitraan sebenarnya, gitu ya. Jadi konsep keterlibatan itu bagaimana kita kemudian bermitra. Dan itu indikator kesuksesan satu program sekolah. Jadi kalau satu program sekolah kok tidak didukung orang tua, gitu ya, maka ini akan menjadi satu hal yang tidak bisa optimal, gitu ya. Maka kita inilah yang kemudian mensupport, gitu ya, mensupport dari rumah, gitu ya, ikut menyesuaikan apa yang anak dapat di sekolah, gitu ya. Demikian pula kita mengupayakan hal itu di rumah. Gitu ya. Baik. Itu satu hal yang perlu kita sadari ya tentang kemitraan ini menjadi sangat penting, gitu ya, untuk kita lakukan secara aktif, gitu ya. Dimulai dari bagaimana harapan kita ya kepada anak-anak itu juga jangan pupus, gitu ya, jangan pesimis, gitu ya, melihat anak kita saat ini, gitu ya, setelah pandemi ini. Yang pasti kita harus bantu mereka beradaptasi dengan harus kembali ke sekolah, gitu ya. Dulu mungkin mereka sering menyampaikan mereka ingin segera ke sekolah, gitu, tetapi belum tentu kalau sudah hampir 2 tahun begini sudah keenakan, gitu ya. Terus jadi malah beberapa anak kehilangan semangat dan merasa sudah nyaman dengan pembelajaran daring di mana mereka tanda petik bisa lebih seenaknya tadi, gitu ya. Nah, jadi harapan dan penghargaan orang tua ini juga harus tetap dipupuk ya, memberikan kepercayaan kepada anak bahwa mereka anak-anak yang berpotensi dan mereka akan ya berkembang, gitu ya, bagaimanapun keadaannya, tentu dengan supporting dari semua pihak, gitu ya. Kemudian aktivitas membaca bersama, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika orang tua tidak memahami sesuatu ya sudah, gitu ya, tetapi bagaimana kemudian ayo dibaca bareng, nanti didiskusikan bersama. Dialog, gitu ya, ini kesempatan emas, gitu ya, ayah bunda pada saat putra putri kita bersama di rumah itu adalah untuk memperbanyak dialog, gitu ya. Mudah-mudahan sudah banyak catatan ya hasil dialognya dalam waktu hampir 2 tahun ini yang mungkin sebelumnya begitu sulit untuk didapatkan. Lingkungan rumah yang suportif tadi, gitu ya, ya mungkin karena saya mengajar mahasiswa, kadang-kadang mahasiswa itu juga mengeluhkan seperti itu, gitu ya, sehingga mereka pengen ke Jogja Bu, kenapa? Karena di rumah kadang-kadang orang tua tuh nggak ngerti, gitu ya, saatnya kuliah terus dipanggil, gitu ya. Kemudian ada juga yang katanya harus ke sawah dulu Bu, bantu bapak, gitu lah. Saya bisa apa ya selain saya memuji, gitu ya, wah kamu benar anak-anak yang berbakti, gitu ya, bantu orang tua. Nah, tetapi mungkin perlu dikomunikasikan pada orang tua, gitu ya, ada saat-saat memang harus kuliah, gitu ya. Ya banyak lah ya hal-hal yang itu lingkungan juga harus suportif ya, menstimulasi secara kognitif pastinya, gitu ya, sumber-sumber belajar ini kaitannya ya, termasuk bagaimana membuat regulasi interaksi dengan gadget tadi yang kita keluhkan, gitu ya. Kalau tidak ada regulasi ya bisa kebablasan, gitu ya. Jangan lupa kesejahteraan emosi dan sosial anak, kesehatan mental anak, gitu ya, di masa pandemi ini juga perlu diperhatikan karena kita tahu ada kebutuhan mereka yang mungkin terabaikan, gitu ya, kebutuhan bersosialisasi tadi, gitu ya. Ya kebutuhan untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya, gitu ya, atau mungkin di rumah juga mereka stres, gitu ya, dengan situasi yang membosankan dan tekanan yang justru dari orang tua tuh lebih berat tekanannya daripada dari guru di sekolah, gitu ya, karena mungkin tadi, gitu ya, kedekatan emosi itu kadang-kadang membuat ya sebagian orang tua, gitu ya, itu ya kehilangan, gitu ya, kontrolnya, gitu ya, sehingga mungkin anak merasa tertekan. Kemudian komunikasi orang tua dengan guru ini juga di era teknologi ya, era media seperti ini tidak ada lagi istilah kesulitan berkomunikasi ya dengan guru. Dan ibu-ibu guru, bapak guru juga saya pikir ini satu satu amanah mulia ya, ketika nambahi gawean gitu ya, nambahi gawean itu jadi tidak hanya dengan anak, ternyata harus melayani orang tua, gitu ya, lewat pertanyaan-pertanyaannya, chat ya, kadang-kadang orang tua sendiri ya, karena saya bagian dari orang tua ya, makanya saya sadar diri itu ya, kadang-kadang mungkin bertanya pada jam-jam di luar
jam kerja gitu ya, sehingga pada guru juga kan punya keluarga gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang mudah-mudahan jadi amal jariah tambahan gitu ya. Oh, sekarang tuh nggak hanya didik anaknya ya, tapi juga orang tuanya ada yang minta diajari lah, bertanya ini itu. Nah, mudah-mudahan keikhlasan ustadz-ustadz dijaga gitu ya, sehingga memang ini bagian dari tadi ya, mengupayakan yang terbaik lah bagi anak-anak gitu ya. Kemudian keterlibatan dalam komunitas gitu ya, ayah bunda, jadi jangan ragu untuk ya terlibat gitu ya. Terlibat itu dari mulai kalau ada acara sekolah gitu ya, mengupayakan hadir, gitu. Bukan hanya hadir saat rapotan gitu ya, atau ikut dalam program jadi sukarelawan, ada bakti sosial apakah gitu ya, itu terlibat gitu ya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dampaknya terhadap anak itu besar sekali. Jadi anak itu senang kalau orang tuanya itu terlibat gitu ya, sering kelihatan di sekolah gitu ya. Ya sebagian anak mungkin merasa diawasi, tapi sebagian yang lain gitu mereka merasa bahwa ya orang itu dilakukan karena tadi ya demi untuk kemajuan pendidikan anaknya. Baik, bagi penutup ya ayah bunda sekalian, bahwa ya kita memulai sesuatunya gitu ya secara bersama-sama itu adalah sebuah awal yang baik gitu ya. Dan kalau kita kemudian bisa melanjutkan itu gitu ya, itu menghasilkan satu kemajuan juga. Dan tetapi kalau kita ingin mencapai kesuksesan atau hasil yang diharapkan, ya maka kita harus working together, kita harus bekerja sama gitu ya, bergandeng tangan gitu untuk mengatasi masalah dan melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi seperti saat ini. Mungkin itu saja Subrina yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya bunda, lebih kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan oleh Bu Rahmi sangat menarik ya. Jazakillah khair Bu Rahmi. Ya, yang tadi sudah dipaparkan itu sangat nyata begitu. Jadi kalau saya pribadi sebagai seorang guru itu kadang ada yang WA sampai jam 11:30 gitu. Nanya Ustazah tadi adakah tugas dan sebagainya. Selain itu masih ada juga orang tua yang ini saya akui bagus ya dalam menangani anaknya begitu, sambil menanyakan kondisi anaknya, terus tugas apa yang belum selesai dan sebagainya. Tapi memang di dalam berbicara tentang pendidikan karakter tadi itu, peran guru, peran orang tua, peran lingkungan itu semua sangat dibutuhkan, tapi tentu yang paling mendasar itu adalah orang tua gitu. Itu silakan bagi ada yang mau bertanya, kami tampung dulu karena ini ada pembicara kedua Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti akan dibersamai dengan Ustadz Burhani. Saya bacakan kurikulum vitae beliau. Saya ada speaker jadi agak bersuara. Baik, pembicara kedua kita insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Burhani MSI. Beliau sekarang menjabat sebagai BPH Konsorsium Yayasan Mulia, khusus di SMP, SMA itu ya. Kemudian dulu berpengalaman sebagai kepala sekolah di SDIT Lukman Al-Hakim Sleman gitu. Jabatan organisasi beliau sekarang sebagai pengurus jaringan sekolah Islam terpadu JSIT DIY, kemudian sebagai Yayasan Optimasi Umat, dan yang terakhir beliau berada di konsorsium Yayasan Mulia. Biar tidak lama saya mengenalkan beliau. Insya Allah di materi yang kedua ini kita akan belajar bagaimana kita bagaimana
mendampingi anak remaja menjadi pribadi yang cendekia begitu. Karena pada masa remaja itu adalah masa transisi. Jadi secara intelektual, secara psikologi, spiritual, terutama fisik begitu ya, sangat mengalami perubahan. Dari yang SD kemudian ke SMP, dari dulu yang dia di SD itu kelihatannya sudah besar, ketika dia masuk SMP kelihatan jadi anak kecil lagi begitu. Nah, insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Burhani. Kalau Ustadz Burhani sudah masuk atau belum ya? Coba saya cek dulu. Oh, belum bergabung sepertinya. Sebentar. Apakah Ustadz Burhani sudah bergabung, Ustadz Suri? Silakan Bapak Ibu sambil mengisi persepsi dulu yang saya di grup chat Zoom. Sudah. Iya, Ustadz Burhani. Oh ya. Alhamdulillah. Nah, karena beliau sudah bergabung pada sore hari ini, langsung saja Ustadz Burhani, monggo kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan nasihat atau apalah sejenisnya. Terima kasih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bisa berjumpa walaupun dengan Zoom ya. Mudah-mudahan Ustadz, Ustadzah semua, para orang tua, para siswa, dan seluruh yang bersamai acara ini diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya diberi amanah untuk mendampingi transisi intelektual, psikologi, spiritual, fisik, emosi, dan sosial masa remaja. Ya, mohon maaf sekali baru bergabung, ada forum yang saya harus juga ikuti dan ini tadi agak terkendala laptopnya ya, war. Baik, saya segera masuk saja untuk membahas ya. Jadi kalau kita bicara transisi intelektual ya, kita perlu mengetahui bahwa sensor ya yang terkait dengan manusia ya, termasuk intelektualnya ya, ini ada sensor motoris secara umum ya, 0 sampai 2 tahun ya, intuisi 2 sampai 7, 7 sampai 11 operasional konkret ya, dan operasional formal itu 11 ke atas ya. Nah, pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan itu pada usia 12-20 tahun, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Nah, perkembangan kognitif untuk berpikir remaja dapat digambarkan. Yang pertama, intelektual remaja mulai dapat berpikir logis dengan gagasan abstrak. Nah, logis tapi gagasan abstrak. Berfungsinya kegiatan kognitifnya tinggi, yaitu membuat rencana, strategi, membuat keputusan-keputusan, serta memecahkan masalah. Nah, sudah mampu menggunakan abstraksi yang bedakan konkret dengan yang abstrak. Munculnya kemampuan nalar yang ilmiah, belajar menguji hipotesis, ya, memikirkan masa depan, perencanaan, dan mengeksplorasi alternatif untuk mencapai psikologi remaja. Mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar bisa meliputi agama, keadilan, moralitas, dan identitas. Itu. Nah, kemudian kematangan kognitif itu kan menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final, ya, menuju kepada membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Jadi kalau dahulu lebih cenderung mengikuti segala sesuatu itu
istilahnya mengikuti saja ya. Berikutnya ini di masa-masa remaja ini mulai membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Kemudian menerima kebenaran dari sumber otoritas, ya, menuju memerlukan bukti secara sebelum menerima. Ada bukti dulu sebelum menerima. Ya. Memiliki banyak minat atau perhatian, ya sebelumnya ya. Memiliki sedikit minat atau perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengan. Bersifat objektif dalam menafsir sesuatu, bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. Jadi perkembangannya begitu. Ini dari sisi intelektual. Jadi secara intelektual anak remaja sudah mulai menggunakan akalnya ya menuju kepada kesempurnaan penggunaan penalaran itu. Kemudian kalau dari sisi emosi psikologis ya, anak usia remaja itu agresif ya, melawan, keras kepala ya, berkelahi ya. Mungkin ini kalau artinya secara umum ya, tidak dibingkai ya, suka mengganggu dan sebagainya. Tapi ini perlu dilihat ya, aspek-aspek agresif ini tentu ada sebab-sebabnya dan tentu ada tatanan yang bisa kemudian mendefinisikan itu ya. Lari dari kenyataan, ini regresif ya, suka melamun, pendiam, menyendiri. Nah ini mengapa jadi seperti itu ya? Ini kan saya mengambil dari umum ya, jadi termasuk sampai ada yang bahaya ini, sampai minum obat penenang gitu ya, bahkan ada yang depresi kemudian minum keras, obat terlarang dan sebagainya. Nah ini bagi yang dalam masa remajanya memang tidak bisa tercover, terbackup dengan baik ya. Nah, ini. Adekuasi ya, ketetapan emosi, cinta, kasih, sayang, simpati ya, ya kemudian senang menolong, respect ya, ramah dan lain-lainnya. Nah ini kaitan dengan psikologis ya. Mengendalikan emosi, tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar. Mengapa di nomor 1 agresif ya? Agresif dalam pandangan secara umum ya, tapi mengapa di nomor 4 ini mengendalikan emosi? Ya bisa jadi karena memang usia remajanya sudah terlewati atau dia menuju kepada usia usia remaja penuh ya, sampai sekitar 22 tahun. Nah ini kalau kita bicara nomor 4 itu goal ya, goalnya. Nah ini tentu ada trait nanti ya, treatment ya. Nah, tidak toleran, bersikap superior dan sebagainya. Ini tidak perlu saya baca panjang-panjang yang kayak gitu. Ya, nanti materinya bisa apa namanya, saya share nanti ya. Transmisi spiritual ya. Iman dan hati adalah penentu perilaku dan perbuatan seorang. Bagaimana perkembangan spiritual itu terjadi pada psikologi remaja? Sesuai dengan perkembangannya, kemampuan kritis psikologi remaja hingga menyoroti nilai-nilai agama dengan cermat. Mereka mulai membawa nilai-nilai agama ke dalam kolbu dan kehidupannya. Tetapi mereka juga mengamati secara kritis kepincangan-kepincangan di masyarakat, ya, dan gaya hidupnya yang kurang mempedulikan nilai agama, bersifat munafik, tidak jujur, dan berperilaku amoral lainnya. Nah, disinilah idealisme keimanan dan spiritual remaja mengalami benturan-benturan dan ujian. Nah, fase seperti ini kalau tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, ya akan bahaya, ya. Karena fase remaja itu adalah sebuah perjalanan, ya, perjalanan anak, perjalanan manusia yang sebenarnya kita dedikasikan remaja itu dia akan mengemban di zamannya, ya. Likul limarhalatin rijaluha. Setiap masa itu ada pelaku-pelakunya. Nah, pelaku-pelakunya itu disiapkan dari anak-anak kita itu. Dia adalah sosok yang nanti akan memimpin. Ya. Dia tidak cukup mendapatkan bekal yang utuh ya, dalam beragama ya. Nah ini, nah itu beragama juga bisa juga nanti dikaitkan dengan filsafat hidup ya. Tingkah lakunya dimotivasi oleh kesenangan belaka, ini sebelumnya ya. Kemudian menuju kepada tingkah laku dimotivasi oleh aspirasi. Nah, aspirasinya seperti apa?
terbentuknya aspirasi itu tentu dari sebuah perjalanan, sebuah komunikasi, sebuah interaksi. Nah, interaksi di masa remaja ini sangat menentukan dalam aspek spiritualitas, ya. Nah, transisi fisik, nah perubahan fisik yang secara cepat dan tiba-tiba gitu ya, lehernya tambah panjang misalnya gitu ya, mulai kalau putra mulai berkumis gitu ya, tumbuh rambut-rambut ya, kemudian juga kakinya, tangannya gitu ya semakin panjang ya, kemudian bagian-bagian yang lain ya. Nah, itu mulai tumbuh termasuk alat apa namanya alat yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan ya. Nah, itu kelamin maksud saya ya. Nah, itu juga terjadi perubahan-perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan itu apabila juga tidak mendapatkan pendampingan ya, pengawalan yang memadai, ini juga bisa terjerumus ke dalam tindakan-tindakan coba-coba dan salah ya. Ada teori trial and error ya, coba-coba dan salah. Mestinya coba-coba yang benar itu enggak masalah. Nah, coba-coba benar itu juga harus ada yang istilahnya mensituasikan. Ya. Baik, sosial. Nah, pertumbuhan fisik semakin dewasa membawa konsekuensi untuk berperilaku dewasa. Nah, kematangan seksual berimplikasi kepada dorongan dan emosi-emosi baru. Kalau sebelumnya enggak, tapi sekarang sudah ada muncul dorongan-dorongan yang baru, yang lain. Nah, ini juga hati-hati kalau ini tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, ya ini akan bahaya. Ya. Munculnya kesadaran terhadap diri dan mengevaluasi kembali obsesi dan cita-citanya. Bisa jadi nanti akan merubah cita-cita dulu ketika masih di SD, ketika di TK gitu ya, akan bisa berubah di usia-usia menjelang lulus SD atau di usia-usia SMP ya. Nah, ini perlu pendampingan yang intensif ya. Kemudian kebutuhan interaksi dan persahabatan yang lebih luas ya dengan teman sejenis dan lawan jenis. Nah, ini munculnya konflik kompleks sebagai akibat masa transisi dan masa anak menuju dewasa. Nah, kalau sudah kita bicara remaja akhir, ya, dia sudah mulai memahami, mengarahkan, mengembangkan, dan memelihara identitas diri, gitu ya. Nah, kalau sudah bicara remaja akhir, ya itulah regulasinya, ya, bersikap hati-hati dan sebagainya, ya. Baik, kita segera masuk ke ini ya. Calon-calon pemimpin itu ya. Nah, dari anak-anak kita ya, dari orang-orang yang dulian ya terhadap anak orang banyak juga gitu ya. Nah, itu lembaga sekolah misalnya. Nah, kita lihat bahwa untuk menyiapkan seorang pemimpin itu dimulai dari rumah. Di rumah itu adalah modal profil dari Bapak Ibu gitu ya, obsesi-obsesinya dari Bapak Ibu gitu ya. Ya, keinginan-keinginan yang di masanya tidak tercapai kemudian ingin diterapkan ke anak-anaknya gitu ya. Nah, tapi ini di sana butuh komunikasi, butuh interaksi yang baik. Nah, itu modal profilnya itu sebenarnya di rumah. Ya. Kemudian di sekolah ada visi misi ya, ada dukungnya, ada kondisivitasnya ya. Kondusivitas di situ bisa jadi terkait dengan penumbuhan, kaitan dengan bagaimana anak diberikan tempat, diberikan wahana, kan gitu. Kemudian juga pertemanan. Nah, di sekolah ini penting, kaitan dengan masalah pertemanan. Kalau tidak tidak hati-hati ya, pertemanan itu di sekolah ini juga istilahnya nggak ada yang menjadi wasit, nggak ada yang mengkondisikan, itu juga nanti bisa mengalir sesuai dengan keinginan anak-anak itu. Sehingga bagaimana bisa juga dibangun pola komunikasi di sana. Ini di sekolah ya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita masuk ke pertemanan ya, teman bermain. Teman bermain itu penting. Teman bermain bisa di sekolah, bisa juga sebenarnya teman di sekitar kita.
Nah, untuk teman bermain sebenarnya ini adalah pilihan, ya, Bapak Ibu sekalian. Pilihan, ya. Karena kalau ini kita salah di dalam ini, itu wah bahaya ini. Karena biasanya teman bermain itu adalah teman yang bisa dikatakan lebih spesial, dia lebih terbuka. Ya. Di sana adalah tempat asah, sentral pengaruh itu dari sana. Ya. Juga sekaligus sebagai tempat berlatih. Ya. Ini juga bisa dikondisikan pertemanan ini di sekolah, ya, menjadi pengurus, menjadi panitia-panitia tertentu, event-event tertentu, gitu ya. Di sana ada life skill, ya, dan sebagainya. Ini bisa di sekolah. Pertemanan di sini saya memberikan penegasan lagi bahwa ini bisa juga di luar rumah, karena bersekolah itu kan terbatas waktunya, ya. Bisa juga dia punya teman, ya, di sekitarnya, ya, atau mungkin teman-teman sama-sama alumni dan sebagainya, ya, atau saudara, ya, gitu ya. Saudara maksudnya bukan saudara kandung itu masuk di rumah itu ya, tapi mungkin saudara yang lebih luas, famili misalnya. Nah, goalnya itu apa? Tidak cukup ya dengan di rumah sekolah teman bermain itu. Goalnya adalah roh islah, roh untuk melakukan perbaikan, melakukan perubahan, ya, gitu ya. Karena memang hadirnya Islam itu adalah untuk merubah apa? Merubah kondisi-kondisi yang istilahnya tidak menjaga fitrah, ya, gitu ya. Asal daripada manusia adalah fitrah. Tapi kemudian setelah lahir manusia di muka bumi ini bisa kemudian terseret ke sana kemari. Nah, ini makanya dibutuhkan ya kehadiran nabi, kehadiran rasul ya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak kan gitu ya. Tidaklah aku diutus ya, rasul diutus ya di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini karena apa? Karena modal akhlaknya sudah didapatkan dengan seluruh manusia itu adalah fitrah. Tapi setelah lahir ini bagaimana harus dipandu ya. Nah, maka turun ke manusia secara umum ya, nabi sebagai pembawa risalah, sebagai pengarah manusia ya. Kemudian Rasul sudah wafat, diteruskan oleh para sahabat, tabiin dan sebagainya. Yang mewarisi adalah ya manusia di generasinya. Nah, ini selalu mengajak kebaikan. Coba kurang apa? Seorang manusia goalnya selalu mengajak kebaikan, ya. Selain memang tanggung jawab yang lain tentu juga harus dilakukan. Nah, ini. Jadi modal awalnya itu adalah di rumah, ya. Habituasi ilmiah, adab, positif mindset itu di sekolah, ya. Kemudian dengan teman itu berbagi manfaat, ya. Nah, yang terakhir adalah investating, ya Bunda. Jadi investasi anak itu ya dia itu bisa memiliki ruh islah, ya, ruh untuk memperbaiki. Wa aslihu baina akhwaikum, nah, gitu kan, memperbaiki ketika ada saudaranya terjadi permasalahan. Permasalahan ini tidak hanya masalah konflik, tapi juga masalah moral, masalah kebodohan, masalah skill. Kemudian kalau kita melihat 7 SKL JSIP ya kan? Jadi sekolah itu mesti harus punya tujuan tadi ya. Visi misinya jelas gitu ya. JSIP itu mempunyai SKL ya, memiliki akidah yang lurus, melakukan ibadah yang benar, berkepribadian matang dan berakhlak mulia ya. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh disiplin dan mampu mengendalikan diri, ya, memiliki kemampuan membaca, menghafal, memahami Al-Qur'an dengan baik, ya, memiliki wawasan yang luas. Wawasan luas ya wawasan agama dan wawasan secara umum, gitu ya. Dunia sekarang menghendaki seperti apa, gitu ya. Kalau kemudian dunia ini ya atau masyarakat dunia ini mengukur pendidikan di berbagai negara ini dengan standar-standar tertentu ya kita harus mengikuti ya standarnya, kualitasnya seperti apa. Jangan sampai Indonesia hanya berada di
level 60 ya dari 61 negara ya. Ini ya, menyedihkan gitu ya. Nah, perubahan itu harus kita mulai dari pendidikan ya agar Indonesia memiliki peringkat ya, peringkat pendidikan ya yang berkualitas ya. Ya, sudah merdeka lama gitu ya. Nah, itu memiliki keterampilan hidup. Nah, ini juga penting ya dalam rangka untuk mengelola ya resource yang ada di Indonesia ini. Ya, luar biasa Indonesia di garis khatulistiwa ya banyak segala potensi yang kemudian bisa dikembangkan di masa-masa mendatang ya. Ini. Jadi bagaimana anak bisa mandiri, bisa memiliki kemampuan untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan yang konstruktif, ya, bukan perubahan-perubahan yang destruktif. Ya. Nah ini standar SKL, SIT, ya standar SD, SMP, SMA seperti itu, ya. Cuman tingkatannya dibedakan, akhlak ya atau akidah yang lurusnya itu kan akan terus dipupuk ya dari TK sesuai kemampuannya di TK seperti apa, di SD, di SMP itu nanti SKL-nya dalam bentuk indikator berbeda-beda tapi nuansanya bagaimana menjaga akidah itu lurus ya. Termasuk ibadah, kepribadian dan sebagainya ya, termasuk wawasan luas itu juga bertingkat-tingkat. Oke, itu kronisasi yang sekarang ini sedang muncul ya. Kementerian itu melakukan apa yang namanya Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar yang sekarang digembor-gemborkan, goalnya adalah profil pelajar Pancasila ya. Yang namanya seperti ini ya. Tapi mungkin di sini belum ada pelatihan-pelatihan ya. Yang sudah ada pelatihan malah JSIT ya. JSIT itu menjadi POP ya, jadi organisasi penggerak yang kemudian juga bekerja sama dengan Kementerian dan Dikti dan Riset Dikti ya. Itu kita melakukan pelatihan terkait dengan pembelajaran ya. Ya, nah gitu. Namun SKL yang dibuat JSIT ini apakah sinkron? Wah, sinkron sekali gitu. Ya, misalnya kalau pelajaran Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita punya 4 SKL. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, kepribadian yang matang, akhlak mulia, mencintai Al-Qur'an. Nah, gitu kan. Ini kaitan dengan bagaimana kita memiliki SKL yang jelas. Per SKL ini ada indikatornya juga gitu ya. Indikatornya ya sampai 100 ya semuanya. Ya, dari 7 itu diturunkan sampai 100. Kemudian kebinekaan global, ya, sama gotong royong. Ini masuk di kita itu apa? Keterampilan hidup. Nah, ada life skill, ya, sehat dan bugar, kepemimpinan, karakter bangsa, keterampilan sosial, kewirausahaan, minat bakat. Nah, ini kan, gitu. Ini keterampilan hidup, life skill. Ya. Kemudian mandiri. Ini kita juga punya mandiri, ya, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri. Nah ini. Mandiri ini tidak hanya sekedar mandiri, tapi bagaimana juga mengendalikan diri. Sering yang jadi masalah itu bisa saja mandiri, tapi dia tidak mengendalikan diri. Ini sebenarnya erat kaitannya mandiri itu, moral force-nya itu di nomor 1. Kemudian di sini ada bernalar kritis dan kreatif. Ini kita punya berwawasan luas, mempunyai wawasan keagamaan dan wawasan akademik. Artinya apa yang dilakukan oleh JSIT ini adalah sebuah langkah yang jauh-jauh hari dulu sudah kita membuat SKL ini ya. Kalau dulu di SKL di dinas itu lebih ke maknanya lebih ke apa ya? SKL dalam artian kognitif untuk ujian aja gitu ya. Nah itu. Tapi ya sekarang sudah bagaimana di kementerian sudah diubah ini. Arahnya tidak lagi bernuansa itu. Kalau nuansa itu nanti standar pendidikan yang apa namanya yang menjadi panduan dunia gitu ya, itu ya nggak akan masuk lagi gitu ya, maka sudah ditiadakan ujian nasional nggak ada gitu ya. Nah itu, ini ternyata juga melakukan langkah untuk menuju model SKL kita. Nah ini,
ya. Ini adalah bagian dari juga ikhtiar kita, ya. Nah ini, kalau kita bicara masalah kompetensi, ya, masalah tolok ukur, ya, bahwa kalau pemerintah itu ada BAN, ya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau garis miring madrasah, BAN SM, ya. Itu ada berapa? Ada 8 indikator, 8 apa namanya? 8 kriteria, gitu ya. Ada 8 kriteria. Nah, kemudian JSIT juga punya. Dia tambahan ada standar khas. Dari 8 itu, ya, kompetensi dalam pengelolaan pendidikan itu ditambah 3 lagi, jadi 11. Nah, kalau BAN itu menggunakan akreditasi, kalau JSIT menggunakan lisensi namanya. Ya. Nah itu. Dia lisensi. Nah, lisensi SIT ini goalnya, hasilnya itu adalah A, itu sangat baik. Ya. Daya saingnya internasional. B, baik, daya saing nasional. C, terakreditasi daya saing lokal. Ya. Jadi ada 3 kriteria. Ya, kalau di bawahnya tak terlisensi. Ya. Ya. Untuk ikut lisensi syaratnya juga sudah ikut akreditasi minimal B. Ya. Gitu. Nah, motivasi atau dorongan untuk meningkatkan daya saing itulah. Ya. Jadi daya saingnya adalah begitu. Ya. Nah ini di JSIT. Maka sekolah-sekolah yang di bawah JSIT ini bagaimana programnya itu betul-betul terukur, terstruktur, ya, teratur, ya, untuk menuju kepada SKL itu. Nah ini bunga pendidikan indah tersaji. Nah, gitu kan. Sekolah-sekolah di bawah JSIT itu banyak, ya. Bahkan juga ada sekolah-sekolah di luar bunga yang memiliki bekal yang terkonfirmasi menghasilkan biji yang unggul, gitu kan. Monggo bisa ambil itu bunga pendidikan tersaji. Nah, saya menyarankan SMP Abu Bakar Yogyakarta pilihan tepat. Nah, ambil dan petik kesempatan selagi tersedia di program boarding maupun full day. Ya. Nah, barakallahu fikum, ayah bunda sekalian, ya, perlu saya sampaikan SMP IT Abu Bakar ini dalam lisensinya mendapatkan band 5 atau A, sangat baik, ya. Walaupun di situ disebutkan sekolah berstandar nasional, tapi sekolah ini daya saingnya, ya, internasional, ya. Daya saingnya internasional, dan terus ini nanti akan menjadi program pembinaan di JSIT pusat, ya. Jadi sekolah-sekolah yang A atau band 5 itu menjadi pembinaan JSIT pusat. Kalau B itu mendapat pembinaan JSIT wilayah, ya, termasuk yang C. Ya. Nah itu sehingga SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, ya, ini memiliki daya saing yang sudah menginternasional. Ini, jadi bagaimana ayah bunda bisa kemudian memastikan, ya. Nah ini, jadi kalau ini kita lihat when man is working hard, ya, ada seorang manusia yang bekerja keras, ini ya, memotong apa namanya pohon ini, ya, but is not making progress. Ya. Jadi tidak nambah-nambah ini progresnya. Berapa lama dia memotong-potong ini, ya? Padahal waktu terbatas. Ya. Ayah bunda punya kesempatan di masa remaja ini terbatas usia posisinya. Ya. Taruhlah misalnya 3 tahun, ya, 3 tahun di SMP. Ya. 3 tahun di SMP ini bagaimana kita bisa bisma, ya, mengambil kesempatan potensi anak bisa dikembangkan dengan luar biasa, gitu ya. Nah ini, ya, sehingga kemudian disampaikan and the other is working smart and is getting result. Ya, jadi dalam waktu yang singkat ini mendapatkan banyak progres,
mendapatkan banyak yang bisa diinisiasi dan dipersiapkan anak-anak sebagai calon pemimpin bangsa yang memang disiapkan untuk negara kita, bahkan mungkin dunia. Ya. Nah inilah yang menjadi bagian yang harus kita memiliki pemikiran besar ya menuju masa-masa depan yang memang masa depan itu bisa jadi sudah sangat berbeda dengan masa-masa kehidupan kita. Bahkan sekarang pun bisa jadi berbeda untuk menghadapi masa depan. Siapkan anak-anak dengan bekal yang semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustadz Ahmad Burhani yang sudah menyampaikan materi. Kalau saya simpulkan tuh tadi lebih tepatnya adalah bagaimana orang tua jangan salah pilih sekolah, dan SMP IT Abu Bakar salah satu sekolah terbaik. Saya coba simpulkan gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat. Pertama kami sampaikan ini pertanyaan untuk Bu Rahmi. Ya, yang pertama pertanyaannya, bagaimana menyiapkan mental anak pada situasi baru dari kondisi normal, kemudian adanya pandemi, terus nanti rencana mau boarding begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan seperti apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Ini beberapa pertanyaan mirip Bu Rahmi ya, kaitannya dengan bagaimana hal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menangani anak dengan kondisi yang pandemi, kemudian menuju ke kondisi yang agak normal begitu. Itu yang pertama, Bu Rahmi, monggo. Ya, baik Ustazah Subrina dan juga pada Bunda yang bertanya terkait dengan bagaimana menyiapkan mental anak gitu ya untuk menghadapi perubahan gitu ya, perubahan dari sebelum pandemi ke pandemi, dari pandemi kemudian ke gitu ya. Nah, dalam hal ini anak yang dihadapi tentu adalah anak usia remaja ya. Nah, tadi Ustadz Burhani sudah menyampaikan bagaimana perkembangan remaja. Nah, remaja itu gitu ya, enaknya itu diajak ngobrol aja gitu ya. Diajak berdialog, dia didengarkan gitu ya, didengarkan dan difahami. Apa sih kekhawatiran mereka gitu. Kita juga menyampaikan bahwa yang namanya perubahan gitu ya, itu adalah sebuah keharusan gitu ya, artinya tidak terelakkan lah dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak harus menyadari itu, mindsetnya itu adalah mindset siap dengan perubahan apapun itu gitu ya. Jadi bahwa perubahan termasuk perubahan dari mereka anak-anak ke usia remaja gitu kan, kemudian perubahan dari tinggal di rumah masuk asrama gitu. Jadi ngobrol tentang apa itu perubahan, bahwa hidup itu sendiri terus berubah. Itu salah satu dialog-dialog dengan anak yang akan membangun mental mereka. Itu dari segi mindset ya. Jadi sikap, jadi perubahan itu jangan sesuatu yang ditakuti, dikhawatirkan. Oh, nanti kalau saya gini gimana? Nanti ini gitu ya. Nah, itu kan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya bisa diminimalkan melalui tadi pendekatannya dialog. Nah, kekhawatiran mereka didengarkan dulu. Oh iya, gitu. Oh seperti itu. Jadi biar kita tahu dulu apa sih yang dikhawatirkan gitu. Misalnya kalau mereka harus di asrama tadi, atau mereka harus kembali ke sekolah gitu ya. Yang sebelumnya santai-santai sekarang harus ya gitu ya, ratu kemrungsung gitu ya. Nah, artinya satu itu sikap mental. Yang kedua pembiasaannya gitu ya. Jadi seperti pembentukan karakter lah lebih kurang ya. Karakter itu terbentuk dengan pembiasaan sehingga menjadi kebiasaan. Jadi kalau anak sudah terbiasa gitu ya, misalnya kita bisa memberikan gambaran, walaupun mungkin kita belum pernah tinggal di asrama, tetapi karena kita sudah dewasa, kita juga bisa mengakses informasi, kita tahu seperti apa lebih kurang kehidupan di asrama itu, gitu ya. Ada ritme baru, ada aturan, gitu ya, ada orang lain, hidup bersama orang lain, gitu ya. Kemudian ada pengawasan dari ustadz-ustadzahnya. Nah, artinya kondisi-kondisi itu harus menjadi sama, metodenya sama, bercerita.
Jadi diberi gambaran. Nah, kemudian dibentuk pembiasaannya. Kalau begitu supaya adik, mbak, emas gitu ya, itu tidak kaget, ayo kita mumpung di rumah gitu ya. Biasakan mana yang harus dibiasakan. Nyuci baju misalnya ya, atau apa gitu ya. Hal-hal yang itu bisa sebenarnya dimulai jauh hari sebelum anak itu masuk asrama supaya nggak shock banget gitu. Termasuk berkawan gitu ya. Saya juga anak saya ini kelas 7 ya asrama, mudah-mudahan baik-baik saja ya Us, belum ada komunikasi nih, udah rindu ya. Itu ya, itu diberi gambaran gitu, kamu nanti ketemu banyak macam orang, banyak macam teman gitu, tapi mindsetmu harus mengatakan bahwa temanmu itu baik semua gitu ya, hanya kadang-kadang ada yang nggak cocok, nggak sesuai gitu ya, misalnya adalah hal kebiasaan gitu ya, dalam hal apalah, yang satu misalnya gimana gitu, ada yang suka mandinya lama, ada atau apalah gitu ya, aneka macam kebiasaan itu kamu harus punya hati seluas samudra gitu ya. Jadi toleran gitu. Tolerannya namanya hidup bersama itu begitu gitu. Jangan-jangan kamu juga ada hal kebiasaanmu yang temanmu tuh nggak cocok. Tapi di situ kita belajar saling menyesuaikan gitu. Ada sisi-sisi menyenangkan gitu kalau hidup bareng-bareng itu gitu. Ya walaupun saya yakin ya pasti adaptasi kemarin ini juga ya. Ya wajar lah gitu ya. Ustazah di asrama pasti hafal itu reaksi-reaksi anak-anak awal gitu ya. Ada yang diem aja, ada yang berurai aja mungkin, walau alam ya apa yang terjadi di asrama ya, orang tua doakanlah di rumah. Nah tapi tadi dipersiapkan, diberikan gambaran, terus apa yang perlu dibiasakan ya udah dibiasakan dulu aja semampu kita di rumah gitu ya. Misalnya tahun depan atau tahun ini kan mau daftar nih gitu ke asrama, ayo kita mulai gitu ya, atau ada kakak kelasnya lebih bagus atau ada kakaknya, ya suruh cerita aja gitu seperti apa. Nah, memang seberapapun gitu ya upaya kita tadi gitu ya untuk menyiapkan bahwa sebuah perubahan itu akan menimbulkan rasa yang berbeda, pikiran yang berbeda, itu wajar gitu ya. Jadi anak juga harus belajar menyadari itu gitu. Ketika kemudian ada rasa senang, ada rasa rindu, ada rasa enggak betah, itu disadari gitu ya. Saya selalu bilang ke anak saya, ya sadari bahwa itu perasaanmu gitu, bahwa nah, tinggal kamu nanti kelola gitu. Kamu kelola kalau lagi sedih, lagi kangen. Oh iya, dan yang kangen tuh enggak hanya kamu gitu ya. Orang tua kangen, teman-temanmu ya kangen, udah sing kangen ngumpul gitu ya. Sesama teman. Artinya belajar bagaimana solusi ketika kemudian ada situasi yang tidak nyaman gitu. Jadi ya kita kasih tahu ya, memang ya perbanyak dialog gitu ya. Alhamdulillahnya di usia remaja itu justru mereka lebih senang ya kalau kita bisa memahami perasaan mereka, pikiran mereka. Ya tentu kita juga harus menyelami juga gitu ya, menyelami. Tiap anak kan punya gaya bercerita yang berbeda, punya kenyamanan yang berbeda gitu. Mungkin seperti itu ya Bunda, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, matur nuwun Ustazah. Ini masih ada satu untuk Bu Rahmi, juga ada juga buat Ustadz Burhani, yang untuk Bu Rahmi, bagaimana mempertahankan budaya literasi manual di rumah dalam masa pandemi ini, kan berhubung anak-anak itu sudah lebih nempel nih dengan gadget, Iya. apa yang harus dilakukan orang tua gitu. Betul sekali gitu ya. Budaya literasi manual termasuk membaca buku gitu ya. Indonesia ini minat bacanya itu termasuk rendah gitu ya. Jadi di semua kalangan gitu ya. Kalangan pelajar apalagi yang bukan pelajar gitu, tambah jauh gitu ya. Nah, itu kan salah satu dampak ya. Kalau dibilang dampak, ada yang mudah kok cari yang susah gitu ya. Nah, ini kan membangun mentalitas ya. Cari yang susah itu kan harus cari buku, cari referensi. Padahal zaman dulu yang namanya buku ya dicari di perpus gitu ya. Cari ke shopping kalau di Jogja gitu ya. Cari yang harganya miring. Nah, sekarang baru sadar, oh jangan itu bajakan gitu ya. Nah, tapi ya intinya adalah gitu ya. Kita menyampaikan kepada anak gitu ya, bahwa bagaimanapun buku itu adalah referensi yang paling bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena dia kan sumbernya jelas gitu ya, bukan berarti nggak boleh mengakses gitu ya, dengan media yang tersedia itu juga fasilitas, apalagi hasil penelitian itu sangat mudah sekali searching, googling ya. Nah, tetapi untuk buku diagendakan saja, misalnya setiap bulan gitu ya, kalau saya bisanya saya jatah gitu ya anak-anak gitu ya, tapi jatahnya itu berlaku jatah hangus gitu. Kalau bulan itu nggak dipakai buat beli buku ya udah nggak ditambahkan untuk bulan berikutnya ya gitu ya. Jadi nanti kalau ternyata
kecuali kalau misalnya jatahnya bulan ini kok bukunya apa yang mereka inginkan itu melebihi dari ini ya budget yang mereka nambahin sendiri dari tabungan mereka misalnya. Nah, yang seperti itu ini ya, lalu jadi buku itu atas rasa keinginan mereka sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini cukup efektif karena ada tradisi tadi gitu ya, memang ada jatah untuk buku begitu ya, dan itu memang dibaca terus diceritakan kembali gitu, bacaan apa toh gitu, kita lihat gitu, kemudian diceritakan kembali. Diceritakannya bisa kita ada ini ya, ada forum agendakan aja gitu ya, misalnya setiap akhir pekan gitu ya. Kalau bingung mau ngomongin apa, ya ngomongin isi buku yang kamu baca apa gitu, ceritakan, nanti saudaranya kan menyimak gitu. Itu juga bisa ya kalau dalam hal membaca buku, tapi ingat bahwa selain membaca itu juga menulis ya, literasi itu gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi menulis itu tidak harus selalu yang wow ilmiah akademik gitu, terbiasa menuliskan catatan harian itu juga sudah satu aktivitas menulis ya, mengasah menata menata kalimat, menuangkan perasaan pikiran melalui goresan tulisan tadi gitu ya. Artinya sebenarnya banyak cara ya, termasuk mungkin tadi menjadi anggota perpustakaan gitu ya. Jadi kalaupun tidak beli ya pinjam gitu ya, ada kunjungan rutin gitu ya ke perpustakaan gitu. Tetap dikenalkan dengan sumber-sumber manual tadi gitu ya. Selain bahwa ngapain ke sana wong searching aja udah ada. Itu betul gitu ya. Tetapi ada kalanya gitu ya, kita memang memerlukan langsung melihat barangnya, kepegang gitu. Oh, itu bukunya dari sini itu. Oh, judulnya ini. Dan sekarang itu kalau ke toko buku gitu ya, Masya Allah ya, itu wah gitu, lapar mata itu ya. Maksudnya banyak sekali buku yang menarik, terutama mungkin buku motivasi gitu ya, buku itu tuh bagus-bagus. Nah, kalau udah punya kebiasaan mengunjungi toko buku sebulan sekali misalnya gitu ya, tapi dengan batasan ya sesuai dengan kemampuan kita, itu juga bagus untuk ditradisikan. Mungkin seperti itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk pertanyaan untuk Ustadz Burhani, bagaimana menjalin komunikasi efektif orang tua dengan anak ketika kesempatan bertemu itu agak terbatas, dan bagaimana mengandalkan musik untuk apa yang harus diperhatikan. Saya jadi merasa terpanggil ini. Moga Ustadz Burhani. Jadi yang pertama bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Saya kira ayah bunda sudah punya angel ya. Karena setiap anak itu juga beda-beda gitu ya. Angelnya di mana ya. Kita ketahui angel yang biasa disenangi anak di dalam berkomunikasi itu seperti apa ya. Bisa jadi anak itu kita beri respon-respon positif ya. Respon-respon positif itu yang kalau bisa semuanya ya. Kalau feedback positif itu kita berikan ke anak dan sebagainya, nanti dia akan kemudian balik memberikan feedback-feedback yang positif pula ya. Kalaulah terpaksanya kita ada hal yang sifatnya konstruktif, ya jangan buru-buru langsung konstruktif. Ya. Jadi kita mulai dari bagaimana kita melihat progres dari anak itu, ya kesulihannya, ketertibannya dan sebagainya. Itu sudah cukup bisa menjadikan anak semakin percaya diri, semakin tenang gitu ya. Nah gitu. Jadi saya yakin ayah bunda yang model di keluarga itu bisa mengetahui angel-angel itu. Karena anak-anak kita itu juga berbeda-beda ya. Seperti saya punya anak 5. Anak 5 saya itu beda-beda cara pendekatannya, kemudian kesukaannya gitu ya. Bahkan kesukaan secara fisik ya, misalnya makanan ya. Itu saja beda-beda gitu. Kalau beli apa gitu juga beda-beda. Nah, ini jadi kita harus kenali ya. Harus kenali anak ini dengan ketemu angelnya di dalam komunikasi itu. Kemudian hal yang lain yang tidak kalah penting itu ya komunikasi kita itu lewat Allah. Ya, kita bacakan doa, kita sebut anak kita gitu ya di saat-saat mustajab gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau pas ketemu itu cari angel yang menyenangkan saja gitu. Gitu ya. Jangan kemudian malah mengangkat-ngangkat yang sebenarnya tidak bagi orang tua kayaknya penting ini, tapi bagi anak misalnya sebenarnya itu
nggak penting, gampang itu, urusan itu gampang. Tapi ketika kemudian kita bisa membangkitkan apa yang dia hadapi, gitu ya, karena hidup itu adalah cobaan, ujian yang harus dihadapi, gitu ya. Dan yang menghadapi kan anak itu ya, bukan orang tua ya. Nah, maka terus disupport, terus diberikan doa. Gitu aja, sederhana gitu aja ya. Masalah ilmu-ilmu tambahan-tambahan yang lain ya saya kira nanti perjalanan yang nanti akan bisa menjadikan ketemu angel yang paling tepat ya untuk berkomunikasi, dan dari waktu ke waktu anak itu berbeda ya di dalam mengkomunikasi. Dan kemudian komunikasi dengan apa namanya, musyrif ya atau musyrifah ya, ini juga sebenarnya bagian dari tanggung jawab ya. Ya, di sekolah ya anak berada pada tanggung jawab ya, pada mas'uliyah musyrif musyrifah ya. Tapi sebagai orang tua ini juga bagaimana selain bisa berkomunikasi dengan anak dalam arti yang ketemu secara langsung tadi ya, misalnya kesempatan mengunjungi sebentar gitu ya, yaitu gunakan angel-angel yang terbaik. Tapi kemudian kalau kita berkomunikasi dengan musyrif atau musyrifah, itu kita mengkomunikasikan hal-hal yang itu nanti akan istilahnya akan menjadi skenario ketika kita akhirnya bertemu dengan anak. Ya, ada kan treatment yang nanti cukup dilakukan oleh musyrif musyrifah, tapi ada juga treatment yang orang tua langsung ya, karena memang tanggung jawab orang tua itu sebenarnya ya di sekolah itu sebenarnya hanya titip sementara gitu ya, bahwa tanggung jawab yang paling utama adalah dari orang tua. Orang tua akan melakukan treatment ketika ketemu, treatment ketika sedang pulang gitu ya, dan sebagainya. Ketika sedang di sekolah ya berkomunikasilah, dan komunikasi yang positif itu insya Allah itu akan jadi doa juga. Tapi ketika kemudian yang muncul adalah negatif ya, pada masa para imam ya atau para apa namanya ulama dahulu gitu ya, ada sebuah kisah yang karena sebenarnya tidak percaya saja dengan sang ustadznya gitu ya, ini bukan si musyrif tapi malah langsung ini lebih ekstrim sama ustadznya karena mendapatkan isu-isu hoax. Nah maka kemudian si anak itu kemudian diambil di tengah jalan, ternyata kok anakku progresnya luar biasa, tidak seperti yang saya bayangkan atau berita yang saya dengar gitu. Anakku dalam ilmu agamanya juga bagus, ibadahnya juga bagus, loh kok isunya kayak gini gitu ya. Kemudian dia ingin kembalikan ya. Ternyata sang ustadz tadi sudah tidak mau menerima ya. Ini yang kasihan putra bapak karena berkah rahmatnya itu sudah terputus karena panjenengan sudah istilahnya menerima mentah-mentah hook itu yang kemudian akhirnya yang kasihan anaknya ini ya, artinya anaknya itu sudah terputus dengan keberkahan dengan itu sehingga memang tidak bisa kemudian kembali ke situ. Nah ini hal yang penting untuk kemudian menjadi bagian dari komunikasi yang harus terus dikembangkan. Teori komunikasi saya kira cukup banyak ya. Tinggal bagaimana kita mengambil angel juga dengan musyrif atau musyrifah. Demikian. Baik, karena waktu sudah mau maghrib, sebentar lagi mungkin ada yang daerahnya tidak di Jogja atau di Jawa begitu. Terima kasih Ustadz Burhani dan Ustadz Bu Rahmi atas materinya, atas ilmunya yang sudah disampaikan itu sudah sangat banyak gitu. Semoga nanti Bapak Ibu sekalian calon siswa SMP Abu Bakar atau mungkin ini ya sebagian juga sudah di SMP IT ya bisa mengambil pelajaran dari yang tadi sudah disampaikan. Ya harapannya dalam proses mendidik anak ini kita saling berpartner ya, orang tua dengan sekolah orang tua lingkungan, termasuk sekarang kita berbicara tentang media. Ya, semoga itu bisa menjadi satu hal menambah hasanah pengetahuan kita. Dan mungkin satu ya tambahan saya, sepertinya sekarang orang tua harus lebih kreatif nangani anak-anak yang lebih muda, yang lebih gaul begitu ya.
karena keadaannya cukup berbeda dengan masa-masa yang lalu. Baik, cukup sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rahmi dan Ustadz Burhani atas ilmunya, atas waktunya. Semoga bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf jika membersamai memimpin agenda ini ada kesalahan, ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya, ada Ustadz Heri, pamit Ustadz Burhani, Ustadzah Subrina, semua Ustadzah Sui dan semuanya. Oke, pamit Bapak Ibu semua. Alias Terima kasih juga. Bu Rahmi, Ustadz Burhani. Pamit. Jazakumullah. Filenya sudah saya kirim, baik yang direct maupun yang FD1. Ya, Ustaz. Di grup, di chat. Monggo Ustaz Anjar. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustazah Rina. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih Teman-teman kepada panitia, Bapak makasih. Ibu yang sudah bergabung. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit. Sekarang. Ya, sami-sami. Ustazah Sui. Assalamualaikum. Sangat. Ibu, monggo. Gus. Iya, Gus. Terakhir. Terakhir. Masih hanya ini. Oh. 8 menit menuju azan. Sudah selesai Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.